Horas, Shalom Amang Inang, Haha Angginang Pinaribot, Nats yang menjadi topik dan bahan renungan buat penguatan iman kekristenan kita pada hari ini, Rabu tanggal 5 Maret tahun 2025, tertulis dalam Matius 5 ayat 16, demikian firman Allah yang kami bacakan buat kita semua. Demikianlah hendaknya terangmu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Seorang teman yang bekerja sebagai legal officer di perusahaan perkebunan, mengeluh karena memiliki bos baru yang temperamen berlagak seperti diktator. Hal itu membuatnya benar-benar tidak nyaman dan mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Padahal sama-sama diketahui, adalah tidak mudah mencari pekerjaan, dan posisi yang ia dapatkan saat ini adalah hasil kerja kerasnya selama lebih 5 tahun. Saat ia bertelepon dan meminta pertimbangan, saya pun memintanya untuk sabar dan tidak sampai pada putusan untuk mengundurkan diri. Lalu kami secara serius mencoba membahas dan membuat analisa untung rugi dari setiap pilihan yang ada. Kalau dia berhenti bekerja, ada begitu banyak kesulitan yang akan dihadapinya karena harus menghidupi istri dan 3 orang anaknya. Belum lagi perjuangan karirnya selama ini akan sia-sia belaka. Di sisi lain, kalau ia tetap bertahan, ia memang akan tertekan, tapi ia juga akan menguat. Setidak-tidaknya ia dapat belajar untuk menjadi bijaksana dalam menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan, utamanya saat berhadapan dengan pemimpin perusahaan baru yang diktator. Dengan kata lain, kebijaksanaan yang ia dapatkan harus dibayar dengan harga yang mahal, yakni dengan tekanan psikis. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, secara sadar kita harus memahami bahwasanya hidup tidak mungkin tanpa masalah. Selama kita hidup pasti akan menghadapi berbagai macam tekanan dan persoalan yang datang silih berganti. Namun semua itu dapatkah kita syukuri? Karena sebenarnya dari setiap pergumulan dan penderitaan hidup dapat menjadikan kita manusia yang jauh lebih baik, jauh lebih kuat, jauh lebih dewasa dan jauh lebih beriman kepada Yesus Kristus. Ibarat seperti bintang di langit yang jauh dan kecil, justru terlihat saat keadaan benar-benar gelap dan sangat indah menerangi langit. Hidup kita pun akan jauh lebih baik, akan lebih bersinar, seiring dengan semakin banyak masalah yang datang menerpa. Saat memiliki pemimpin diktator atau teamwork yang keras dan suka marah-marah, berterima kasihlah pada Tuhan atas anugerah yang telah menghadirkan orang-orang seperti itu. Dalam nats renungan Matius 5 ayat 16, sangat jelas dan tegas memerintahkan dan sekaligus mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah tidak meminta kita untuk menyembunyikan iman kita. Namun Tuhan meminta kita untuk menjalaninya dengan cara yang tidak akan terlewatkan oleh orang lain. Jadi tugas kita sangat kontras adalah untuk menyoroti kebenaran, kasih, dan kasih karunia melalui tindakan dan perkataan sehingga orang lain dapat melihat kenyataan kebaikan Tuhan. Tentu hal ini tak semata-mata selalu tentang mengatakan hal yang benar, namun lebih tentang menjalani hidup dengan cara yang membuat orang lain tidak dapat tidak memperhatikan sesuatu yang berbeda tentang diri dan hidup kita. Namun disinilah letak kesulitannya, yang mana Tuhan Yesus memperingatkan kita bahwa terang kita ini terlihat oleh semua orang, yang berarti orang-orang memperhatikan.
Masalahnya bukan apakah kita terlihat atau tidak, atau kita memang nyata terlihat. Pertanyaan sebenarnya adalah, terang seperti apakah yang harus kita pancarkan? Apakah terang kita menarik orang lebih dekat kepada Yesus Kristus? Atau apakah kita justru menjauhkan mereka? Kita mengenal Yesus Kristus yang menawarkan kedamaian sejati, sukacita sejati, dan tujuan sejati. Sehingga kita hidup harus dengan cara-cara yang mencerminkan hal itu. Kita harus memiliki komitmen kuat untuk bersinar cukup terang. Dengan itu orang lain dapat melihat perbuatan baik kita dan memberikan kemuliaan kepada Allah Bapa di surga. Ada dua hal yang dapat dilakukan agar terang kita bersinar di depan orang. Yang pertama, berhentilah mengeluh atas setiap persoalan yang dihadapi. Ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan sesuatu yang terjadi tanpa alasan yang baik, dan mereka yang menemukan maksud baik Tuhan di balik setiap persoalan akan bertumbuh menjadi manusia yang memiliki iman jauh lebih baik, serta akan lebih bersinar bagi Tuhan dan sesama. Kedua, hentikan totalitas mencari pemuasan keinginan manusia. Dunia hadir dengan menawarkan rupa-rupa kebahagiaan yang semuanya bersifat semu. Banyak orang yang terjebak dalam lingkaran ketidakbahagiaan karena mengira kebahagiaan dapat diperoleh dengan pemuasan diri. Padahal semakin ia berusaha memuaskan dirinya dalam kenikmatan duniawi, semakin ia tidak akan bahagia. Coba perhatikan dengan seksama, saat kita membantu dan mengulurkan tangan untuk membantu orang lain, kita melihat dan menemukan ada senyum kebahagiaan pada diri mereka. Perbuatan itu telah menghadirkan kegembiraan yang jauh lebih besar atas diri kita sendiri, yakni telah membahagiakan orang lain, dan tanpa kita sadari, kita pun telah menjadi cahaya terang yang mampu menarik orang lain untuk mencari Kristus melalui uluran tangan yang kita lakukan sebelumnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku dimanapun Anda berada, selaku pengikut Kristus, kita diciptakan untuk bersinar dan yang memiliki cahaya unik di dalam diri kita. Cahaya dari diri kita sangat dibutuhkan dunia ini, dan orang lain pun sangat membutuhkannya. Hidup kita, tindakan kita, dan kasih kita memiliki kekuatan besar untuk mengarahkan orang kepada Yesus Kristus. Dan itulah tujuan hidup umat Kristen yang layak dijalani. Marilah kita membuat perbedaan. Satu tindakan kasih yang kecil pada suatu waktu dan tempat, dan biarkan hidup kita mencerminkan kebaikan Tuhan dengan cara yang memuliakannya. Bersama-sama, kita dapat menerangi dunia dengan ajaran Kristus, satu hati pada suatu waktu. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Semoga dapat menguatkan iman kekristenan kita dalam menghadapi pergumulan dan penderitaan dalam kehidupan ini. Shalom dan Horas Hubata Haganupan.